فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan kembali bacaan kita dari kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana barakallahu fikum kita telah mengambil apa yang berkaitan dengan an-nadharu ila mawdi'is sujud wal khusyu', memandang atau melihat ke tempat sujud dan khusyuk. Dan ini barakallahu fikum dilakukan setelah seseorang takbiratul ihram. Maka pandangannya barakallahu fikum tidak menoleh ke sana kemari. Jaga adabnya kalau tak majelis. Jangan hari-hari ditegur. Sehingga barakallahu fikum seseorang begitu masuk sholat maka matanya tidak menoleh ke sana kemari, melainkan melihat ke tempat di mana dia bisa menjaga kekhusyuannya. Berdiri. Dan juga barakallahu fikum kita sebutkan bahwasanya tidak masalah kalau kiranya dia melihat ke arah depan, ke arah kiblat berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasallam pada salat gerhana dan semisalnya. Kemudian kata penulis, ad'iyatul istiftah, doa-doa istiftah. Di sini dikatakan ad'iyah, jamak dari doa. Karena doa istiftah banyak. Sehingga barakallahu fikum apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepantasnya untuk kita hafalkan, terlebih lagi kita adalah penuntut ilmu. Mengapa barakallahu fikum? Karena apa yang diriwayatkan dari Nabi dari jenis-jenis ibadah adalah semuanya sunnah dan dianjurkan untuk diamalkan. Bahkan para ulama seperti An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan sebaiknya bagi seorang muslim untuk mengamalkannya apa-apa yang datang dari Nabi SAW walaupun sekali seumur hidup. Setidaknya pernah. Kalau memang dia berat untuk hafalkan semua, setidaknya diusahakan satu kali di seumur hidup. Dia laksanakan. Kenapa? Ihya lis-sunnah, sebagai wujud menghidupkan sunnah. Kalau barakallahu fikum satu doa saja yang kita selalu baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriq wal maghrib. Itu saja terus menerus, maka sunnah-sunnah lainnya dari doa istiftah akan terlupakan. Dan juga barakallahu fikum kita juga tidak akan mendapatkan pahala yang lebih banyak apabila kalau kita melaksanakan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan a'zamul muslimina ajran man ahya sunnatan min sunanin nabi allati qad umitat. Kaum muslimin yang paling besar pahalanya adalah yang menghidupkan sunnah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mati, yaitu yang telah ditinggalkan pengamalannya. Fasbiru ya ahlal hadis, bersabarlah wahai ahlul hadis. Fa innakum aqallun nas, karena sesungguhnya kalian itu adalah umat minoritas, jumlahnya sedikit. Sehingga yang sedikit ini hendaknya berusaha tetap menghidupkan dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Qala rahimahullah, ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai bacaannya berdiri. Dengan doa-doa yang banyak yang berbeda-beda. Artinya barakallahu fikum masing-masing yang ingin membaca doa istiftah silakan baca. Kadang dari riwayatnya Muslim dan riwayatnya Bukhari atau riwayat Bukhari Muslim atau barakallahu fikum di luar sahih, silakan. Selama itu semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjiduhu wa yuthni alaih. Nabi menyanjung Allah padanya
mengagungkan dan juga memujinya. Wa qad amara bidzalik, dan beliau telah memerintahkan hal itu. Al-musi'a salatahu, kepada orang yang jelek salatnya. Faqala lahu, Nabi berkata kepadanya, la tatimmu salatu ali ahadin minan nas hatta yukabbir. Tidak sempurna salat seorang pun dari manusia sampai dia takbiratul ihram. Wa yahmadullaha jalla wa azza wa yuthni alaihi, lalu dia memuji dan menyanjung Allah jalla wa azza. Wa yaqra'u bima tayassara minal Qur'an, lalu dia membaca apa yang dimudahkan dari Al-Qur'an. Dan kalimat wa yahmadu wa yuthni alaihi, dia menyanjung dan memuji Allah, yang dimaksud adalah doa istiftah. Wa kana yaqra'u taratan bihadza wa taratan bihadza. Kadang-kadang Nabi membaca satu doa dan di waktu yang berikutnya membaca doa yang lain. Fa kana yaqul, dan dahulu beliau berkata, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Ya Allah, jauhkanlah antara saya dan juga dosa-dosaku. Perhatikan latak Nabi, dosa-dosaku. Menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya seseorang itu hendaknya bersungguh-sungguh untuk menjauh dari dosa. Apabila Nabi SAW mengucapkan doa seperti ini setiap kali memulai salatnya, sementara dia adalah qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, telah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Lalu bagaimana kiranya dengan kita yang tidak ada jaminan pengampunan? Dan juga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang apabila ingin memulai suatu ibadah yang dia tujukan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya dia berusaha membersihkan diri dari dosa-dosa yang mengotorinya. Karena dosa itu adalah kotoran. Karena dosa itu adalah noda. Karena dosa itu adalah suatu titik hitam yang bisa menempel di hati seseorang, lalu membuatnya berpenyakit. Subhanallah. Oleh karena itu barakallahu fikum, begitu dia mulai untuk melaksanakan sholat, dia minta agar dijauhkan dari dosa. Dia minta agar dijauhkan dari dampak negatif dari perbuatan yang pernah dilakukan. Makanya Nabi katakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Dan juga peringatan kepada umat. Kalau Nabi melakukan itu, maka kita lebih pantas untuk melakukan seperti itu. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara langit, antara timur dan juga barat. Allahumma naqqini min khataayaya, ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari noda. Artinya barakallahu fikum, dibersihkan dengan sebenar-benar kebersihan. Karena kalau baju hitam tidak ditahu di mana nodanya. Kalau dibersihkan, pucat saja, sikat saja. Hitam semua masalahnya. Tapi baju putih barakallahu fikum, begitu seseorang bersihkan, maka dia akan serius dan perhatian yang mana yang ada nodanya. Di situ yang dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, aku cek lagi, siram lagi, lihat masih ada tidak, kelihatan tidak. Menunjukkan bahwa ini adalah keseriusan dalam pembersihan. Makanya Nabi katakan, bersihkan saya dari dosa sebagaimana baju putih dibersihkan dari noda. Artinya betul-betul tidak tersisa sedikit pun. Beda baju hitam, tidak tahu bersih atau tidak, yang penting ada. Sudah dicuci. Makanya banyak suka baju hitam ini anak-anak. Satu macam sahih. Bahkan kadang-kadangnya hari Jumat mereka pilih semua warna hitam. Saya tidak tahu. Sengaja seragam warna hitam. Padahal hari Jumat itu harusnya baju putih. Waktu terbaik untuk menggunakan pakaian terbaik. Tapi tidak tahu, ada kesepakatannya mereka mungkin. Baju hitam barakallahu fikum tidak dilarang dipakai, tapi pakaian terbaik pakaian warna putih. Pakaian terbaik pakaian bersih, yaitu baju warna putih, karena kapan kotor dia akan diperhatikan dan dibersihkan dengan baik. Sebenar-benarnya. Kelihatan yang mana kotor sehingga dia betul-betul diperhatikan dan dibersihkan. Nah, Allahumma ksilni min khataayaya, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku. Bilma, dengan menggunakan air. Wasaj, dengan menggunakan embun. Wal barad, dan juga dengan es. Dalam hadis ini barakallahu fikum gambaran bahwasanya dosa itu harus dipadamkan.
Dan bahwasanya dosa itu memiliki hararah, hawa panas. Dan orang yang melakukan dosa akan merasakan panasnya itu di badannya. Datang seorang sahabat kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ihtaraktu." Wahai Rasulullah, saya terbakar. Begitu dia terjatuh dalam dosa. "Wa ma ahraqak?" Apa yang membuat kamu merasa terbakar? Sahabat itu mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati fi nahari Ramadan." Aku menggauli istriku di siang hari Ramadan. Jadi itu sah di siang hari Ramadan. Syahid dia merasa terbakar, menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki sifat yang bagus, memiliki fitrah yang sehat, begitu terjatuh dalam dosa dia akan merasa hawa panas. Bahkan mungkin hawa panas itu akan nampak di wajahnya noda merah begitu dia terjatuh dalam dosa. Sesuatu yang tidak disukai dan tidak digemari apabila orang lain tahu kalau dia melakukan hal itu. Wal itsmu ma haka fi sadrik wa karihta yatali 'alaihi an-nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu tidak nyaman dan kamu tidak suka orang lain tahu. Sehingga dia merasa panas memerah kalau dia lakukan suatu perbuatan seperti itu. Oleh karena itu Nabi mengatakan minta kepada Allah dicuci dengan menggunakan air. Tidak cukup. Embun lebih dingin daripada air biasa. Dan juga dengan es. Karena barakallahu fikum dosa memiliki hararah, hawa. Oleh karena itulah para pendosa akan menjadi hitam di hari berjumpa dengan Allah. Yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari memutih cerah wajah dan hari menghitam wajah. Wa ammal ladina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Adapun orang-orang yang menghitam wajahnya walaupun di dunia dia putih pakai glowing-glowingan, nanti di hari kiamat menjadi hitam. Sahih. Walaupun dia adalah orang yang berkulit putih dari bapak mama yang putih, tambah suntik putih, tambah pemutih, soklim. Maka bangkit barakallahu fikum di hari kiamat menjadi hitam. Wa ammal ladina swaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang menghitam wajah mereka, akafartum ba'da imanikum, apakah kalian kufur setelah kalian beriman? Fadukul adab, rasakanlah siksaan. Bima kuntum takfurun, dikarenakan kalian kufur. Wa ammal ladina bayaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang menjadi putih wajah mereka, walaupun dia adalah orang yang gosong dalam kehidupan dunia, dari bapak mama yang hitam. Namun barakallahu fikum begitu dia bertauhid, dia beramal saleh, berusaha membersihkan dirinya dari noda-noda dosa, kesyirikan, kekufuran, syahwat, syubhat, hawa nafsu, maka dia dibangkitkan dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Nah, wujuhu yawma idin musfirah. Wajah-wajah di hari itu musfirah, bercahaya. Dhahikatun mustabashirah, tertawa dengan gembira riang. Sebaliknya, wa wujuhu yawma idin 'alaiha ghabarah. Ada wajah-wajah di hari tersebut yang terselubungi dengan kotor. Ghabarah, noda. Tarhaquha qatarah, yang diliputi oleh kotoran. Kotoran dosa, maksiat. Ulaika humul kafaratul fajar. Mereka itu adalah orang kafir, orang penjahat, orang yang durhaka. Allah musta'an. Wa kana yaquluhu fil fardhi. Dan dahulu Nabi SAW membaca doa istiftah ini yang banyak kita hafalkan di waktu salat wajibnya. Dan hadits ini barakallahu fikum muttafaqun alaih dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan masih banyak barakallahu fikum doa-doa istiftah lainnya yang Nabi alaihi salatu wasallam baca, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya.